Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian. Nama saya Abbas Salim dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan mengajak kita semua merenungkan sebuah kasus yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu ketika praktik medis modern berhadapan dengan keyakinan agama atau kepercayaan tradisional pasien. Saya memilih kasus nomor 5 yang menceritakan tentang seorang dokter yang berhadapan dengan pasien di desa religius yang menolak pengobatan modern seperti vaksinasi dan lebih memilih mengandalkan doa serta pengobatan tradisional. Ini adalah dilema nyata yang kompleks. Dalam monolog ini, saya akan mencoba menganalisis kasus ini melalui kacamata ilmu filsafat, khususnya dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, untuk memahami akar masalahnya dan bagaimana ilmu filsafat bisa menjembatani perbedaan ini. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apa hakikat dari penyembuhan dan penyakit itu sendiri? Disinilah aspek ontologi ilmu filsafat berperan. Bagi dokter yang dibekali ilmu medis, hakikat penyakit adalah kondisi patologis biologis dalam tubuh yang bisa dijelaskan secara ilmiah, diukur, dan diatasi dengan intervensi medis yang terbukti. Selanjutnya, hakikat penyembuhan adalah proses biologis yang dipicu oleh obat atau tindakan medis yang mengembalikan fungsi tubuh ke normal. Ini adalah sudut pandang yang empiris dan terukur. Namun, bagi pasien dalam kasus ini, dan juga banyak komunitas religius, hakikat penyakit tidak hanya sebatas biologis. Penyakit bisa dipandang sebagai cobaan, takdir, atau bahkan memiliki dimensi spiritual. Begitu pula penyembuhan, yang diyakini sebagai campur tangan ilahi, hasil dari doa, iman, atau praktik tradisional yang memiliki kekuatan spiritual. Di sini, hakikat penyembuhan melampaui penjelasan ilmiah murni. Ia melibatkan aspek transenden dan spiritual. Perbedaan pandangan hakikat inilah yang menjadi fondasi awal konflik. Dokter beroperasi dalam realitas biologis, sementara pasien melihat realitas yang lebih luas, termasuk spiritual. Selanjutnya, kita beralih ke epistemologi, yaitu bagaimana pengetahuan atau kebenaran itu diperoleh dan diyakini oleh kedua belah pihak. Bagi dokter, sumber kebenaran utama adalah bukti empiris yang kuat. Pengetahuannya didasarkan pada riset ilmiah, uji klinis, data statistik, dan konsensus dari komunitas ilmiah. Metodologinya adalah metode ilmiah, yaitu observasi, formulasi hipotesis, eksperimen terkontrol, dan analisis data. Pengobatan yang disarankan oleh dokter adalah hasil dari kedokteran berbasis bukti atau evidence-based medicine. Correct me if I'm wrong. Yang menganggap valid suatu pengobatan jika efektivitasnya teruji secara ilmiah dan dapat direplikasi. Sebaliknya, bagi pasien yang mengandalkan keyakinan agama dan bagi pasien yang mengandalkan keyakinan agama, sumber kebenaran bisa berasal dari wahyu ilahi dalam kitab suci, iman, kepercayaan yang tanpa perlu bukti empiris, tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, atau pengalaman spiritual
pribadi maupun komunal. Metodologinya bukan eksperimen, melainkan interpretasi teks, praktik ritual, dan keyakinan pada otoritas agama. Bagi mereka, kebenaran tentang kesehatan bisa sangat personal dan terkait langsung dengan hubungan mereka dengan Tuhan. Maka masalahnya bukan hanya soal percaya atau tidak percaya, melainkan ada perbedaan mendasar dalam cara masing-masing pihak memvalidasi dan menerima suatu kebenaran. Dokter mencari bukti fisik, sedangkan pasien mencari konfirmasi spiritual. Akhirnya kita sampai pada aksiologi yang membahas nilai-nilai etika dan implikasi moral dari pengetahuan serta tindakan. Inilah inti dilema yang dihadapi dokter. Dari sisi etika kedokteran, dokter memiliki dua prinsip utama yang sering berhadapan. Yang pertama, beneficence, correct me if I'm wrong, atau berbuat baik. Dokter memiliki kewajiban moral untuk memberikan perawatan terbaik demi kesembuhan pasien, yaitu dengan menawarkan pengobatan yang terbukti paling efektif secara ilmiah. Lalu yang kedua, otonomi pasien. Di era modern ini, hak pasien untuk membuat keputusan atas tubuhnya sendiri, termasuk menolak pengobatan, adalah prinsip yang sangat dijunjung tinggi. Pasien berhak memilih sekalipun pilihan itu beresiko bagi kesehatannya di mata medis. Maka tanggung jawab dokter menjadi sangat berat. Ia harus berjuang untuk menyeimbangkan keinginan untuk memberikan yang terbaik secara medis dengan menghormati kebebasan dan kepercayaan pasien. Ini bukan sekedar masalah ilmu, tapi masalah nilai dan etika moral dalam pengambilan keputusan vital. Jadi, bagaimana ilmu filsafat dapat membantu menjembatani perbedaan antara praktik medis dan keyakinan agama dalam kasus ini, dan apa peran etika? Yang pertama, ilmu filsafat dapat membantu memahami akar perbedaan. Dengan membedah aspek ontologi dan epistemologi, ilmu filsafat mengajarkan kita bahwa konflik ini bukan sekedar pasien yang salah atau tidak tahu, tetapi karena adanya perbedaan fundamental dalam cara mereka memahami realitas kesehatan dan memperoleh kebenaran. Pemahaman ini adalah langkah awal menuju empati intelektual bagi dokter agar bisa mendekati pasien dengan lebih bijak. Lalu yang kedua, menekankan batasan dan ranah. Ilmu filsafat menunjukkan bahwa sains dan agama seringkali beroperasi di ranah penjelasan yang berbeda. Sains fokus pada bagaimana dunia fisik bekerja, sementara agama fokus pada mengapa dan makna spiritual. Memahami batasan ini bisa mengurangi ketegangan. Misalnya, obat bisa bekerja secara biologis, sementara keyakinan spiritual bisa menenangkan kekuatan batin. Lalu yang ketiga, mendorong dialog dan komunikasi etis. Dari sudut pandang aksiologi, ilmu filsafat menekankan pentingnya komunikasi yang empatik dan non-judgmental. Dokter tidak perlu menguasai agama, tapi perlu mendengarkan, menghormati, dan menjelaskan informasi medis dengan cara yang bisa diterima oleh pasien, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip otonomi pasien. Ini adalah seni negosiasi nilai, bukan hanya fakta. Lalu yang terakhir, menemukan titik temu aksiologis. Ilmu filsafat membantu mencari tujuan bersama yang mungkin dimiliki oleh kedua belah pihak.
yaitu kesembuhan dan kesejahteraan pasien. Mungkin ada cara untuk mengintegrasikan praktik medis dengan dukungan spiritual pasien, selama praktik spiritual tersebut tidak membahayakan atau menghalangi pengobatan yang krusial. Ini tentang kolaborasi, bukan konfrontasi. Sebagai penutup, kasus dokter dan pasien mengajarkan kita bahwa ilmu filsafat bukan hanya teori di buku. Ia adalah alat refleksi yang sangat relevan untuk menghadapi dilema nyata di dalam masyarakat. Dengan memahami akar ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam suatu masalah, kita bisa mendekati konflik antara sains dan keyakinan dengan lebih bijak, penuh empati, dan mencari solusi yang menghormati kemanusiaan di segala dimensinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga monolog ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.